Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Indah Purnamasari dari Prodi Entrepreneur Kelas A dengan NIM 722326001. Nah, pada video kali ini aku akan membuat untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Sumber Daya Manusia dan Organisasi dengan dosen pengampu Bapak WR Aditya MSI. Dalam video ini ditugaskan untuk menganalisis SDM yang ada di Indonesia. Nah, teman-teman, kalian bisa tebak nggak Indonesia SDM-nya di peringkat keberapa? Apakah ranking 1 atau paling bawah? Nah, setelah aku searching di Google, menurut idmtimes.com ataupun World Top 20, sebenarnya ada beberapa aspek yang jadi bahan penilaian buat tingkat SDM negara. Yang pertama, itu bisa dilihat dari kualitas pendidikan. Dan yang kedua, itu bisa dilihat dari kesehatan. Dan yang ketiga, itu bisa dilihat dari lingkungan dan sosial budayanya. Nah, dari semua kategori tersebut, negara dengan SDM tertinggi ternyata adalah di negara Swiss. Dan negara yang paling rendah adalah di negara Sudan Selatan. Karena dia salah satu yang paling rendah di tiap kategori. Terus, Indonesia di bagian mana nih? Nah, kita ada di tengah-tengah, walaupun agak ke bawah sih. Nah, teman-teman, di latar belakangnya sekarang ini kan perekonomian dunia sedang mengalami perkembangan yang sangat pesat nih. Mulai dari inovasi dalam perdagangan serta semakin cerdasnya manusia modern itu membuat aktivitas perekonomian dunia malah semakin sibuk dan padat, gitu kan? Yang pada dasarnya memberikan dampak positif, ada yang memberikan dampak positif bagi kesejahteraan manusia dan kemajuan ekonomi dunia dan juga perkembangan untuk negaranya juga gitu. Tapi ada juga sisi negatifnya atau sisi gelapnya dari dampak kemajuan perekonomian tersebut, yaitu nggak meratanya kesejahteraan ekonomi yang menyebabkan terjadilah kesenjangan sosial gitu, teman-teman. Penyebabnya karena adanya kelompok sosial menengah ke bawah itu bahkan nggak dapat menempuh pendidikan, sehingga semakin banyaklah SDM yang nggak memiliki kualitas yang mumpuni. Lepas dari hal tersebut, nah teman-teman tahu nggak apa sih SDM itu? Nah, sumber daya manusia atau SDM itu ialah salah satu faktor yang sangat penting, bahkan nggak dapat dilepaskan dari yang namanya sebuah organisasi, baik itu institusi maupun perusahaan. SDM itu juga merupakan kunci yang menentukan perkembangannya si perusahaan. Yang pada hakikatnya nih teman-teman, SDM itu berupa manusia yang diperkerjakan di sebuah organisasi nih, yang fungsinya itu sebagai penggerak, pemikir, dan perencana untuk mencapai tujuan si organisasi atau perusahaan tersebut. Nah, teman-teman tahu nggak, jika perekonomian dunia itu semakin berkembang, namun sumber daya manusianya itu tidak memiliki kualitas, keahlian, bahkan keterampilan yang memadai, apa akibatnya gitu? Apa akibat dari pemasaran tersebut? Nah, akibat itu akan menimbulkan masalah-masalah khususnya dalam perusahaan ya, yang akan mempengaruhi perekonomian eksternalnya gitu. Salah satunya di negara kita, Indonesia adalah salah satu negara nih yang mempunyai penduduk kurang lebih 100 juta jiwa dengan pertumbuhan penduduknya lebih dari 2% rata-rata per tahunnya. Akibatnya dari keadaan yang demikian itu timbullah masalah-masalah seperti pengangguran, setengah pengangguran yang tinggi terutama tuh di pedesaan, kekurangan tempat tinggal, kekurangan prasarana dan sarana kesehatan, kekurangan sandang, kekurangan pangan, nah kesempatan kerja dan sebagainya, dan masih banyak lagi masalah-masalah yang terjadi di SDM negara kita ini. Dari uraian yang udah aku katakan sebelumnya nih teman-teman, yang menjadi rumusan masalah terkait pembahasan yang aku jelaskan tadi adalah bagaimana keadaan SDM di Indonesia dan apa peran pemerintah dalam menyelesaikan masalah-masalah SDM di Indonesia. Terkait SDM di Indonesia, ada masalah-masalah yang timbul dalam sumber daya manusia di Indonesia. Di antaranya yang pertama, kurangnya sumber daya manusia berkualitas. Yang kedua, kurangnya tingkat pendidikan formal yang disediakan sumber daya manusia. Padahal dengan adanya pendidikan mempunyai tugas menyiapkan sumber daya manusia untuk pembangunan. Perhatian pemerintah kita masih terasa sangat minim gitu. Gambaran ini tercermin dari beragamnya masalah pendidikan yang makin rumit. Kualitas siswa masih rendah, pengajar kurang profesional, biaya pendidikan yang mahal, bahkan aturan undang-undang pendidikan itu kacau. Dampak dari pendidikan yang buruk itu, negeri kita kedepannya makin terpuruk malah. Keterpurukan ini dapat juga akibatnya dari kecilnya rata-rata alokasi anggaran pendidikan, baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kota dan kabupaten. Yang ketiga, kurangnya keterampilan sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang tidak mempunyai keterampilan tidak akan dapat bersaing untuk mendapatkan suatu pekerjaan. Yang keempat, keterbatasan penyediaan kesempatan kerja. Yang kelima, rendahnya tingkat pendapatan per kapita sumber daya manusia. Pendapatan per kapita yang masih rendah berakibat penduduk kita tidak mampu memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya, sehingga sulit mencapai manusia itu yang sejahtera. Yang keenam, rendahnya ilmu pengetahuan yang dimiliki sumber daya masyarakat. Yang ketujuh, kurangnya pengetahuan teknologi baru yang digunakan. Yang kedelapan, pembangunan perekonomian di setiap daerah tidak merata. Apabila pembangunan perekonomian suatu daerah maju atau lancar, maka lapangan pekerjaan yang tersedia di suatu daerah itu akan semakin banyak. Tapi bila kurangnya lapangan pekerjaan,
tetap terjadi, maka akan menimbulkan pengangguran. Nah, itu akan tipe pengangguran. Yang ke-9, rendahnya produktivitas angkatan kerja. Yang ke-10, adanya ketimpangan kesempatan kerja, jumlah kesempatan kerja dan angkatan kerja. Yang ke-11, lesunya dunia usaha. Lesunya dunia usaha yang akibat dari ekonomi yang berkepanjangan sampai saat ini, mengakibatkan rendahnya kesempatan kerja, terutama bagi lulusan perguruan tinggi. Yang ke-12, minimnya pelatihan dan keterampilan sumber daya manusia. Yang ke-13, rendahnya tingkat pendidikan formal. Yang ke-14, rendahnya tingkat kemajuan dan pelayanan kesehatan. Dan yang ke-15, inflasi dan tingkat pengangguran yang terus-menerus meningkat gitu. Yang ke-16, masalah pemerataan pendapatan. Nah, pembangunan ekonomi Indonesia hanya terkonsentrasi di kota-kota besar, apalagi terutama di Pulau Jawa nih, dan didominasi oleh kelompok tertentu. Nah, teman-teman, ada banyak bukan masalah-masalah yang timbul pada SDM di negara kita ini. Selanjutnya, ada upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Di antaranya yang pertama, jumlah penduduk dan pertumbuhannya itu diatasi dengan program keluarga berencana atau KB. Terus yang kedua, persebaran dan kepadatan penduduk diatasi dengan melakukan program transmigrasi dan pembangunan lebih intensif di kawasan Indonesia ini. Terus yang ketiga, tingkat kesehatannya rendah diatasi dengan melakukan pembangunan fasilitas kesehatan seperti pusat kesehatan masyarakat atau puskesmas dan rumah sakit umum di daerah atau RSUD. Terus melakukan pelayanan kesehatan gratis bagi penduduk miskin. Nah, yang keempat, tingkat pendidikannya rendah diatasi dengan menyediakan fasilitas pendidikan yang lebih lengkap dan merata di semua daerah di Indonesia. Terus menciptakan kurikulum pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja gitu. Dan meningkatkan kualitas tenaga pengajar atau guru dan dosen di lembaga pendidikan milik pemerintah. Terus menyediakan program pelatihan bagi para pengajar dan pencari kerja. Kesamping dari masalah-masalah tersebut, ada solusi masalah SDM. Menurut survei Political and Economic Consultant atau PERS, kualitas pendidikan di Indonesia berada pada urutan ke-12 dari 12 negara di Asia. Posisi Indonesia berada di bawah Vietnam. Data yang dilaporkan The World Economic Forum Swedia tahun 2000, Indonesia memiliki daya saing rendah, yaitu hanya menduduki urutan ke-37 dari 57 negara nih yang disurvei di dunia. Dan menurut survei dari lembaga yang sama, Indonesia hanya berpredikat sebagai follower gitu, pengikut, bukan sebagai pemimpin teknologi dari 53 negara di dunia. Oleh karena itu banyaknya masalah-masalah SDM di Indonesia tersebut, maka lahirlah solusi SDM kita pada saat ini. Yang pertama, pemerintah harus membuat program sekolah gratis 12 tahun. Terus yang kedua, memberikan beasiswa pendidikan kepada anak-anak miskin. Yang ketiga, pemerintah harus menyediakan sarana dan prasarana fasilitas yang memadai, serta pengajar yang berkompetensi, kurikulum yang tepat, dan memiliki sistem administrasi dan birokrasi yang baik yang tidak berbelit-belit. Terus yang keempat, membuka lowongan pekerjaan. Nah, ini yang paling penting. Membuka lowongan pekerjaan agar masyarakat di daerah bisa bekerja dan mendapatkan pendapatan yang tinggi sehingga dapat menyekolahkan anak-anak mereka sampai jenjang perguruan tinggi. Yang kelima, perusahaan harus secara komprehensif mengatasi masalah tenaga kerja dan kepemimpinan secara berkala. Yang keenam, perusahaan harus membuat kegiatan program pengembangan keterampilan secara berkala. Terus yang ketujuh, perusahaan harus membuat kegiatan program pengembangan keterampilan dan keahlian untuk para pegawai baru dan para pemimpin perusahaannya. Yang kedelapan, perusahaan harus melakukan 8 pendekatan yang dapat digunakan untuk perencanaan, tenaga kerja, rekrutmen, pelatihan, pengembangan karir, manajemen kinerja, merek perusahaan, keahlian pekerja, dan sistem meritokrasi. Yang kesembilan, pemerintah dan pihak swasta harus memberikan bantuan pelatihan. Beberapa bantuan pelatihan yang diberikan itu meliputi keterampilan kerajinan rotan, tenun tekstil, makanan, minuman, jamu, peternakan, dan pertanian. Terus yang ke-10, pemerintah dan pihak swasta memberikan bantuan modal. Nah, dengan bantuan modal itu diharapkan bisa menjadi tambahan masyarakat dan sumber daya manusia untuk menggerakkan usahanya atau membuka usaha baru yang dapat banyak menyerap tenaga kerja. Yang ke-11, perusahaan harus memberikan pelatihan keterampilan teknologis terbaru secara berkala kepada seluruh tenaga kerja yang bekerja di perusahaan tersebut. Yang ke-12, perusahaan memberikan beasiswa pendidikan kepada seluruh karyawan di perusahaan tersebut untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang perguruan tinggi. Yang ke-13, perusahaan memberikan dana kesejahteraan kepada seluruh karyawannya supaya kesejahteraan karyawannya tersebut bisa terjamin. Terus yang ke-14, pemerintah dan perusahaan harus menyediakan sarana dan prasarana untuk melatih keterampilan para karyawannya, seperti menyediakan komputer dan alat-alat teknologi lainnya. Terus yang terakhir, perlunya rumah-rumah singgah untuk anak jalanan guna menjadi tempat belajar mereka. Nah, pemerintah ini harus lebih memperhatikan anak-anak jalanan atau anak-anak pinggiran, kayak di kolong jembatan atau di pinggir-pinggir jalan gitu. Nah, ada banyak sekali solusi di SDM kita juga sekarang ini. Nah, jadi teman-teman, kesimpulannya, untuk mengurangi masalah-masalah SDM di Indonesia, kita sebagai warga negara Indonesia yang baik, mari kita dukung semua program pemerintah dengan sungguh-sungguh demi masa depan bangsa dan Indonesia dapat terbebas dari masalah SDM-nya. Terus marilah kita tingkatkan kualitas sumber daya manusia kita dengan semaksimal mungkin. Dan dengan pemerintah sebaiknya menjalankan program terpadu secara serius dan bertanggung jawab agar dapat segera mengatasi masalah SDM yang terjadi atau yang ada di Indonesia pada sekarang. Nah, sekian video aku kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.